Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini kami dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah forum yang sangat indah dengan tema wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan dipesankan kepada kita semua agar menghindari perpecahan. Sebagaimana kami duduk bersama di sini, pasti ada perbedaan di antara kami, tetapi persatuan umat, persatuan demi kepentingan agama dan bangsa kita harus lebih kita dahulukan di tengah perbedaan-perbedaan pilihan, termasuk perbedaan politik misalnya. Kalau suku, saya kira kita sudah menjalaninya dan cukup baik. Begitu juga antar lintas iman, lintas agama di Indonesia, mudah-mudahan yang terbaik di seluruh dunia. Tinggallah kini sikap-sikap santun kita, misalnya janganlah memberikan lakab atau gelar-gelar binatang kepada saudara. Misalnya yang buruk saat ini di sana kampret, di sini cebong. Sungguh ini tidak produktif, membinatangkan diri kita sendiri dan saudara kita semua. Dan itu adalah hal yang dilarang dalam agama. Dan terakhir saya ingin berpesan, hati-hatilah dalam menerima informasi lewat media sosial. Budayakan tabayun. Terima kasih. Dari saya Bakhtiar Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku, terkhusus muslimin sebangsa dan setanah air, 113 tahun yang lalu para ulama kita berkumpul di Jakarta untuk membicarakan persoalan-persoalan besar. Dan 5 tahun kemudian bersinergi dengan seluruh tokoh-tokoh kebangsaan membicarakan bagaimana negeri tercinta ini bisa terlahir dengan mulia, hadir dan memberikan inspirasi pada dunia dengan segala semangat sangat kemuliaannya. Dan 30 tahun setelah itu, hal yang 300 tahun tidak pernah terwujud sebelumnya, diselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam masa 30 tahun dengan kalimat yang sangat singkat dan padat. Di rumah seorang muslim, Syekh Farad bin Marta, diikrarkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kini setelah 113 tahun itu, Allah berikan alhamdulillah nikmat kepada kami, anak cucu dari para ulama-ulama terdahulu, tokoh-tokoh bangsa, untuk hadir juga di Jakarta dan punya semangat yang sama. Kemerdekaan sudah kita raih, yang belum adalah bagaimana mengisinya dengan hal-hal terbaik untuk kepentingan bangsa, negara, dan khususnya agama kita. Alhamdulillah, hari ini kami punya etikat terbaik untuk berkumpul, bersama-sama bersinergi, membangun maslahat, membangun rekonsiliasi kebaikan-kebaikan, dan kami menyeru kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk tokoh-tokoh bangsa, mari kita duduk bersama untuk memikirkan masa depan bangsa yang terbaik, memberikan inspirasi kepada dunia, dan ingatlah baik-baik bahwa kita bangsa besar dengan sumber daya yang sangat hebat. Karena itulah banyak negara-negara lain di luar yang menginginkan Indonesia ini barangkali tidak menjadi pesaing-pesaing terbaik bagi mereka. Maka dari Jakarta kami mengirim pesan, mari kita bersatu, hindarkan segala hal yang tidak produktif, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru-guru kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keindahan dari bumi negeri Indonesia tercinta ini. Saya Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Inggris, Jerman, Perancis, Portugal terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama juga berbeda-beda, tapi mereka bisa disatukan dalam satu mata uang, euro. Maka kita amat sangat mungkin untuk bersatu, karena kiblat kita satu, Ka'bah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahasa yang kita pakai juga satu, siapa yang sholat pakai bahasa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kemudian pula Nabi kita satu, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa kami ada sedikit perbedaan, mungkin Ustaz Fulan tadi subuhnya tidak pakai kunut, mungkin Ustaz Fulan subuhnya bismillahnya sir, Ustaz Fulan jahar, tapi kami tetap disatukan bahwa kami sama-sama salat subuh, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oleh sebab itu, kesatuan persatuan inilah yang ke depan membuat kita bisa bersama. Kita sama-sama berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini. Kami jauhkan dari dililit hutang. Kita semua sepakat, apapun ormas kita, apapun warna kulit kita, apapun bahasa kita, kita tidak ingin dijajah. Cukuplah itu sudah 350 tahun ditambah 3 tahun setengah, lalu dijajah lagi dengan dhala'id dain, dililit hutang. Dan kita semua sepakat harus membuat umat ini, karena kalau sudah dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain, sehingga kita tidak lagi punya kedaulatan, kita tidak lagi bisa tegak dengan mata yang terang, dengan kepala yang berdiri sebagai bangsa yang merdeka, karena leher kita sudah lama diikat oleh hutang, malu. Bahkan ada seorang penyair berkata, malu aku menjadi orang Indonesia, tapi kami tak pernah malu. Kami adalah anak-anak bangsa yang cinta kepada negeri ini. Kalau engkau bukan saudaraku dalam satu keyakinan, engkau tetaplah saudaraku dalam satu kebangsaan. Terakhir saya ingin tutup bahwa kata orang menjinakkan buaya itu susah,
Tapi sebenarnya banyak buaya yang buas menjadi jinak. Ada yang lebih susah menjinakkan pawang-pawang buaya. Hari ini dalam tanda kutip pawang-pawang buaya itu berkumpul, dan ketika itu satu foto gambar akan bisa mewakili 1000 kata. Semua orang berkata akan melihat, oh itu Ustadz kami, itu Ustadz kami. Mereka ternyata bisa duduk bersama melihat masalah umat ini. Mudah-mudahan yadullah ma'al jamaah, pertolongan akan turun dengan jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 Syawal 1439 Hijriah, 6 Juli 2018. Di negeri ini, di tanah ini, di usia menuju 73 tahun, Allah merahmati kemerdekaan. Tapi yang kita ketemu adalah ada peternakan kebodohan, ada peternakan kemiskinan yang sedang dikembangkan di tengah-tengah kehidupan negara yang berdaulat. Di sisi lain, umat Islam yang menjadi pilar kemerdekaan itu ada tetapi tidak ada, banyak tapi tidak terhitung. Maka di kesempatan hari Jumat ini, saya mewakili negeri yang terbit matahari pertama di tanah air Indonesia, ingin menyeru kepada kita semua bahwa bersatu untuk menghapuskan peternakan kebodohan yang sedang berkembang di negeri ini, peternakan kemiskinan yang sedang tumbuh. Dengan bersatulah kita akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, bangsa yang menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia. Kita sudah punya harta kekayaan menjadi umat mayoritas di dunia. Kita sudah punya potensi alam yang sudah ada. Kita juga sudah punya Quran dan hadis, dan kita didukung oleh Undang-Undang Dasar 45. Tapi kenapa kemiskinan terus ada, kebodohan terus terpelihara? Apakah kita yang salah? Ataukah ada orang-orang yang sengaja memelihara ini menjadi ternak dalam kehidupan untuk menjual negeri ini menuju kehancuran? Jawabannya tidak. Ada puisi yang dibilang ulama pada masa lalu, kami mati muda, pekerjaan belum selesai, belum apa-apa. Itu adalah persatuan, itu adalah ukhuwah, itu adalah kekuatan yang mampu mengangkat harkat dan martabat. Wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Nabi SAW 23 tahun menjadikan Mekah dan Madinah menjadi kemakmuran. Kita masih ada beberapa tahun. Kita harus sanggup mengatakan kepada negeri, bangsa dan dunia ini bahwa tanggal 17 Agustus 2045 Indonesia menjadi bangsa emas oleh karena persatuan yang terjaga, tertata untuk kemakmuran bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, kita lihat para ulama, para da'i, para aktivis, lintas organisasi, semuanya bersatu. Harapan kita mudah-mudahan para ulama, para umara bisa bergandengan tangan, saling cinta, saling kasih sayang, saling menasehati. Kasihan rakyat kita pikir rakyat, kita bakal mati, kita bakal bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan hidup. Masih ada fasilitas umur yang Allah sediakan. Mari bertaubat, mari bergandengan tangan, al-ulama wal umara, agar rakyat mendapatkan kesejahteraan, kedamaian, agar rakyat bahagia menuju Indonesia yang berkeadilan dan lebih beradab. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, salat dan salam senantiasa juga dicurah dan dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak awal daripada agama ini sudah mengirim pesan persatuan yang sangat luar biasa, menyatukan Aus dan Khazraj, lalu kemudian menyatukan seluruh jazirah, menyatukan seluruh dunia di dalam sebuah kepemimpinan yang kepemimpinan ini memberikan kebaikan dan juga dengan keindahan. Nah, karena itulah ketika negeri ini kemudian dimuliakan dengan Islam, maka pesan persatuan itu sangat kuat disuarakan. Sampai kemudian datanglah penjajah, mereka bawa 3G. 3G itu adalah gold, gospel, glory. Mereka mencari emas, mereka mencari kekuasaan, tanah, mereka mencari agama. Maka 3 ini adalah sepaket bagi mereka. Maka siapa yang muncul ketika 3G ini dibawa oleh penjajah-penjajah dari luar? Yang muncul pertama kali di negeri ini untuk mempertahankan negeri ini, untuk mempertahankan orang-orang di dalamnya adalah orang-orang Muslim. Kenapa? Secara alamiah Islam akan berdiri di atas seluruh kezaliman, dan sampai kapanpun akan selalu begitu. Maka ini yang dikhawatirkan oleh para penjajah-penjajah. Ketika Islam ini ada, mereka tidak akan bisa untuk menguasai apapun semau mereka. Maka Islam akan tetap muncul untuk itu. Ulama-ulama kemudian memberikan pesan, jangan jual tanah pada orang-orang kafir. Kenapa? Ketika mereka menjual tanah pada orang-orang kafir, maka membahayakan akibat
akidah mereka, akan membahayakan kehidupan mereka semuanya. Ini satu paket, tiga ini yang tidak bisa ditawar satu sama lain. Nah, karena itulah ketika penjajah-penjajah yang lain datang, mereka tertarik dengan kemolekan daripada negeri ini, maka mereka yang mereka cari adalah bagaimana menguasai ini kembali dengan cara yang sama seperti kemarin. Tapi negeri ini tidak akan pernah habis daripada orang-orang muslim yang menyadari kesemuanya dan akan berdiri terhadap kezaliman, dan itu yang dipesankan oleh para ulama. Mereka membuat kita sebuah jalur-jalur, mereka membuat kita sebuah aturan-aturan, sebuah batasan-batasan yang sangat indah. Pancasila itu adalah kemudian nilai-nilai Islam yang hanya bisa diartikan sempurna apabila orang-orang membaca Al-Quran. Karena itu ketika seseorang mencintai Islam, dia akan mencintai tempat dia kemudian berdiri. Ketika seseorang mencintai Islam, dia akan membela tempat dia berdiri. Ketika seseorang mencintai Islam, maka dia mencintai apapun yang ada di dalamnya, umat-umatnya, dan insya Allah kita mencintai Indonesia. Karena kita mencintai Indonesia, maka kita sangat mempedulikan bahwa ruh Indonesia adalah Islam, dan ini tidak akan lepas daripada orang-orang Indonesia. Dan insya Allah pada hari ini ulama-ulama mengirim pesan kepada kita semua bahwa insya Allah persatuan ini akan dimulai, akan terus dijaga sampai kita benar-benar akan memberikan rahmat bagi seluruh alam dengan Islam. Saya Felix Xiao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.